Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Franky dan juga teman-teman. Eee, Perkenalkan kami di sini akan membahas tentang UAS Embedded System. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Salma Sulistiawati dengan NIM akhir 008 dan saya sendiri Maulidiana Dipa Aulia Salsabila dengan NIM akhir 045. Berikut ini kami akan menjelaskan salah satu komponen dari simulasi percobaan kami, yaitu ada ESP32. ESP32 merupakan microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dan juga Bluetooth dalam chip, sehingga mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things atau IoT. ESP32 ini memiliki kelebihan dalam konsumsi dayanya, yaitu karena konsumsi dayanya itu sangat rendah melalui fitur hemat daya termasuk multiple power mode, dynamic power scaling, dan juga fine resolution clock gating. Selanjutnya yaitu ada perancangan sistem monitoring kualitas udara dari percobaan kami. Yang pertama yaitu ada tahapan input. Input dari sistem ini yaitu adalah sensor DHT11, di mana sensor ini yang akan memberikan informasi berupa suhu dan juga kelembapan kepada Arduino. Yang kedua yaitu sistem kontrol, di mana node MCU yang berisi microcontroller ESP32 yang akan bertugas sebagai controller yang akan membaca masukan dari sensor. Dan yang ketiga yaitu ada tahapan output, di mana pada tahapan output ini suhu dan kelembapan akan ditampilkan. Dan IP akan muncul setelah program dijalankan di Arduino. Selanjutnya merupakan skema dari rangkaian dari percobaan kami, terdiri dari ESP32 dan juga sensor suhu DHT22 yang di sini dapat 22, sedangkan kami menggunakan DHT11. Kemudian rangkaian-rangkaian tersebut terdiri dari kaki plus pada DHT11 akan dihubungkan pada pin PIN pada ESP32, kemudian kaki A0 dihubungkan pada pin 26 pada ESP32, dan kaki minus dihubungkan dengan pin ground pada ESP32. Selanjutnya merupakan kode program yang kami gunakan. Program ini dijalankan pada software Arduino IDE dan keluaran dapat dilihat pada serial monitor juga web server melalui alamat IP yang dimunculkan pada serial monitor. Library yang digunakan antara lain Wi-Fi.h yang berfungsi untuk mengatur koneksi Wi-Fi dan berkomunikasi dengan jaringan, sedangkan library Wi-Fi client.h digunakan untuk berkomunikasi dengan klien. Kemudian web server.h untuk mengatur server web dan menangani permintaan HTTP. Library ESPMDNS.h digunakan untuk mengatur layanan multicast DNS untuk memberikan nama jaringan lokal ke ESP32, dan DHT.h untuk mengatur sensor suhu dan kelembapan DHT. Kemudian selanjutnya adalah kode program untuk pendefinisian variabel SSID dan password yang menyimpan nama Wi-Fi dan kata sandi yang akan digunakan oleh ESP32 untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kemudian selanjutnya kode untuk menangani permintaan HTTP, sehingga ketika permintaan diterima, fungsi akan memberikan pesan HTML yang akan dikirimkan sebagai respon berisi informasi suhu dan juga kelembapan yang diperoleh dari fungsi read DHT temperatur dan read DHT humidity. Berikutnya merupakan fungsi untuk menginisialisasi sensor DHT untuk mengatur mode Wi-Fi dan menghubungkan perangkat ESP ke jaringan Wi-Fi. Kemudian selanjutnya fungsi loop untuk eksekusi berulang dan delay untuk memberi kesempatan CPU untuk bekerja. Dan terakhir merupakan fungsi read untuk membaca suhu dan kelembapan untuk ditampilkan pada keluaran jika DHT berhasil bekerja, dan jika gagal
fungsi akan mengeluarkan pesan kesalahan. Nah, berikut ini merupakan video simulasi yang kami lakukan pada percobaan kali ini.